Rekan-rekan sekalian, berjumpa kembali di kuliah pengalaman pengguna minggu ketiga. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar dari user-centered design. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin mencuplik salah satu perkataan dari Steve Jobs. Steve Jobs adalah pendiri dari perusahaan Apple Computer, ya. Jadi Steve Jobs mengatakan bahwa desain itu tidak hanya berkisar pada estetika atau bagaimana sebuah produk itu terlihat di mata pengguna, tapi desain juga berurusan dengan bagaimana sebuah produk itu memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan fungsinya. Nah, rekan-rekan sekalian, sebelum kita membahas tentang user-centered design, kita akan melihat kembali tentang apa sih pentingnya mempelajari user experience. Di slide yang ketiga ini, rekan-rekan akan melihat bahwa user experience itu akan membantu desainer atau developer produk untuk memahami bagaimana cara mendesain produk yang interaktif, yang cocok dengan apa yang diinginkan oleh pengguna, apa yang dibutuhkan, dan memenuhi hal-hal atau tugas yang harus mereka lakukan. Kemudian dengan mempelajari user experience, seorang desainer atau developer produk bisa mengapresiasi bahwa satu ukuran itu mungkin tidak bisa digunakan untuk semua pengguna. Artinya apa? Artinya sebuah produk itu mungkin perlu di-customize atau perlu diatur sesuai dengan siapa penggunanya. Misalkan produk untuk teenagers atau untuk orang yang berusia muda tentunya berbeda dengan produk yang digunakan oleh grown up atau orang-orang yang umurnya lebih dewasa. Kemudian yang ketiga, manfaat mempelajari user experience adalah seorang desainer atau developer bisa mengidentifikasi asumsi-asumsi yang tidak benar. Yang mana asumsi ini muncul ketika mereka mendesain produk untuk segmen pengguna tertentu. Misalkan, umumnya desainer produk atau developer produk menganggap bahwa orang yang berumur lebih senior, atau lebih tua membutuhkan tampilan dengan font ya, yang lebih besar. Hal ini harus diuji, ya. Jadi ini adalah hipotesis dan harus diuji langsung melalui proses eksperimen untuk membuktikan apakah hipotesis tersebut memang benar adanya. Dan yang terakhir adalah ketika seorang pelajari user experience, dia akan lebih aware, akan lebih peduli terhadap kebutuhan pengguna dan kapabilitas yang dimiliki oleh pengguna. Nah, rekan-rekan sekalian, dalam mendesain sebuah user experience, sebuah produk yang kemudian kita desain itu memiliki batasan-batasan tertentu, ya. Jadi setidaknya ada 7 ya konsideran atau hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita mendesain produk untuk mendapatkan user experience yang baik. Yang pertama adalah perbedaan kultur, yang kedua adalah aksesibilitas, yang ketiga adalah visibilitas, yang keempat adalah feedback atau umpan balik, yang kelima adalah constraint atau batasan, yang keenam adalah logical design, yang ketujuh adalah konsistensi. Yang pertama kita akan membahas tentang perbedaan kultur atau cultural differences. Contoh sederhana yang rekan-rekan bisa ambil adalah penulisan tanggal di komputer. Ya, rekan-rekan silakan lihat di slide nomor 5. Di situ terlihat bahwa penulisan tanggal ada dua macam. Yang pertama adalah dengan standar internasional di mana bulan itu diletakkan di depan, kemudian menyusul tanggal hari dan tahun. Kemudian yang kedua adalah tanggal hari disusul dengan bulan dan tahun. Nah, rekan-rekan, kira-kira dari dua cara penulisan tanggal ini, mana yang lebih cocok untuk penulisan tanggal di Indonesia? Tentunya rekan-rekan akan memilih penulisan yang kedua, bukan? Ya, karena kita terbiasa untuk menyebutkan tanggal hari itu di depan sebelum menyebutkan nama bulan dan tahun. Nah, ketika sebuah komputer tidak dilengkapi dengan opsi untuk mengkonfigurasi perbedaan-perbedaan seperti ini, maka hal ini bisa menjadi masalah sebab orang yang tidak terbiasa mengoperasikan komputer dengan standar internasional akan bingung ketika dihadapkan pada pilihan yang berbeda. Nah, ini adalah salah satu contoh cultural differences di mana kemudian setiap produk yang dia harus mengakomodasi lebih dari satu segmen pengguna di daerah yang berbeda atau dengan kultur yang berbeda, maka harus ada opsi untuk menyesuaikan dengan customs atau apa yang biasa terjadi di daerah-daerah tersebut. Nah, contoh kedua tentang cultural difference atau perbedaan kultur adalah bagaimana sebuah produk itu dikemas menyesuaikan dengan kultur daerah setempat. Kalau kita melihat gambar yang ada di slide nomor 5 yang di bagian bawah, rekan-rekan akan melihat contoh produk
kemasan mie instan dengan rebusan air di dalam produk tersebut yang dirancang untuk seefisien mungkin ketika melakukan, proses pemasakan ya. Biasanya ketika kita masak mie instan kan airnya dimasukkan ke dalam packaging tersebut ya kan. Kemudian air itu dibuang. Nah, kalau di Indonesia biasanya Anda, memasak mie kemasan itu air yang masuk dan keluar kan dengan, lubang atau dengan posisi yang sama. Tapi orang-orang Jepang mereka sangat, mempertimbangkan efisiensi dalam bekerja, sehingga hal-hal seperti yang terjadi di Indonesia itu dianggap tidak praktis. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kita membuang airnya, mie yang terdapat di dalam kemasan tadi itu juga ikut terbuang, begitu. Sehingga mereka mencoba mendesain sebuah produk yang mana efisiensi bekerja itu menjadi tolok ukur utama. Caranya bagaimana? Caranya mereka mendesain sebuah produk yang mana jalan masuk air untuk memasak dan jalan keluar air ya untuk meniriskan air itu dibuat berbeda, dan ketika jalan keluar air itu dibuat berbeda maka ada satu, filter di sana, rekan-rekan bisa lihat di slide 5 gambar yang paling tengah, supaya air itu bisa keluar dan mie yang ada di dalam packaging itu tetap, ada di dalam sana tanpa harus ikut terbuang. Nah, ini adalah salah satu, eee, apa ya, sebuah, pertimbangan yang cukup mendalam bagaimana kemudian sebuah produk itu dikemas sesuai dengan karakteristik masyarakat di sana. Rekan-rekan, kemudian aspek yang kedua yang perlu kita pertimbangkan ketika, mendevelop atau mendesain sebuah produk adalah aksesibilitas. Apa itu aksesibilitas? Aksesibilitas adalah sebuah ukuran yang mana kemudian sebuah produk itu dianggap berguna dan bisa dimanfaatkan dengan baik ketika produk tersebut bisa digunakan oleh cakupan pengguna yang luas. Jadi accessible by as many people as possible. Nah, salah satu yang ingin saya, bahas di sini adalah bagaimana kemudian sebuah produk itu bisa diakses oleh orang yang, memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas ya, memiliki, keterbatasan dalam mengakses produk tersebut, dalam memanfaatkan fungsi-fungsi produk tersebut karena adanya, physical impairment ya, cacat fisik. Nah, ketika kemudian kita bisa membuat sebuah produk yang bisa diakses oleh banyak, pengguna, tidak hanya mereka yang normal dan sehat, tapi juga mereka yang memiliki keterbatasan fisik, maka kemudian kita bisa mengatakan bahwa aksesibilitas dari produk tersebut cukup tinggi. Contohnya apa rekan-rekan? Contohnya adalah salah satu yang sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, toilet ya. Jadi toilet kalau rekan-rekan lihat di Indonesia, toilet yang beredar di Indonesia adalah toilet yang juga digunakan di Amerika dan Eropa, di mana kemudian tombol flush atau tombol untuk mengguyur toilet itu terdapat di bagian bak penampungan air. Coba bayangkan rekan-rekan ketika ada orang yang, memiliki keterbatasan fisik, mereka harus, mengakses toilet dengan model seperti ini. Anda bisa membayangkan betapa kemudian mereka kesulitan ya, bahkan untuk bisa duduk di toilet saja mereka sudah kesulitan, apalagi ketika mereka harus menggeser, memutar badan mereka dan seterusnya, ya. Nah, di Jepang, desain toilet tidak seperti itu. Hampir semua toilet, eee, umum yang saya temui ya, di tempat-tempat keramaian, misalkan di supermarket atau tempat-tempat lain, itu pasti memiliki lebih dari satu opsi untuk mengguyur toilet tersebut. Jadi pasti ada lebih dari satu tombol flush. Yang pertama, tombol flash normal itu diletakkan di bagian belakang, seperti yang di gambar kanan ya, slide 7 rekan-rekan. Tapi mereka juga menyediakan opsi untuk melakukan flushing toilet itu dengan tombol-tombol yang diletakkan di samping kiri atau kanan ya, biasanya di tembok, kamar mandi, di toilet tertentu yang mana kemudian dengan memencet tombol tadi, toilet tersebut bisa terguyur secara otomatis. Ini adalah satu-satunya desain toilet yang pernah saya temui, ya saya udah berkeliling negara di Amerika, pernah Eropa, satu-satunya desain toilet yang kemudian sangat memperhatikan kebutuhan, orang-orang yang mengalami keterbatasan fisik adalah toilet yang ada di Jepang. Nah, ini adalah salah satu contoh yang bagus sekali, bagaimana kemudian sebuah produk itu bisa mencakup tidak hanya mereka yang secara fisik mampu, tapi juga, mencakup orang-orang yang memiliki keterbatasan secara fisik. Kemudian yang ketiga adalah visibilitas, ya. Nah, ini adalah salah satu aspek penting yang rekan-rekan bisa temui hampir di setiap produk-produk yang mungkin kita gunakan sehari-hari. Saya akan ambil contoh ke produk, panel ya, panel untuk elevator, untuk lift, katakanlah begitu, ya. Jadi kalau rekan-rekan masuk ke hotel, biasanya rekan-rekan untuk menuju ke lantai tertentu, ya, rekan-rekan harus menggesekkan atau melakukan tapping kartu, ya, kartu
yang digunakan untuk masuk ke kamar, ya kan. Jadi untuk mengaktifkan elevator, rekan-rekan harus melakukan tapping sebagai autentikasi, ya, untuk mengakses elevator tersebut. Nah, eee, kadangkala orang yang belum pernah menggunakan, model tapping atau model gesek seperti ini mengalami kebingungan jika layout yang digunakan sebagai card reader tidak, nampak dengan jelas. Ya, contohnya yang ada di gambar kiri yang rekan-rekan lihat di slide 8, itu adalah salah satu contoh ya card reader yang tersembunyi ya pada panel, elevator, ya. Untuk menggunakan elevator tersebut, orang harus menggesek kartu ya di celah yang ada di kontrol, tombol tersebut. Nah, tapi sayangnya ya celah itu nggak kelihatan, ya celah itu nggak kelihatan sehingga ketika kita ingin mengaktifkan elevator, ya kita merasa kesulitan, ya. Ini contoh nyata, ya. Saya pernah mengalaminya juga, gitu. Jadi saya waktu itu masuk ke hotel dan, saya mencoba mencari cara kerjanya bagaimana. Saya tahu bahwa saya harus melakukan sesuatu untuk membuat elevator itu bekerja. Cuma sayangnya nggak kelihatan, ya lokasinya untuk melakukan, membuat elevator itu bekerja, kita kita tidak tahu. Ya waktu itu saya harus bertanya, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya? Tentunya ada banyak hal, contohnya dengan membuat card reader-nya menjadi lebih jelas, ya, atau dengan memberi pesan, meskipun kita nanti harus memilih dalam bahasa apa kita akan menyampaikan pesan. Tentunya biasanya sangat disesuaikan dengan tamu yang datang ke kantor atau ke hotel itu. Misalkan tamunya lebih banyak orang Indonesia, maka tentu bahasa utamanya adalah bahasa Indonesia, atau mungkin dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Memberi label juga bisa menjadi salah satu solusi, ya, atau kemudian dengan membuat celahnya atau tempat untuk melakukan tapping-nya menjadi lebih terlihat dengan jelas, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh visibilitas, bagaimana kemudian ketika kita membuat sesuatu itu lebih jelas, maka orang yang kemudian memanfaatkan fungsi itu menjadi tahu apa yang harus dia lakukan, ya. Nah, kemudian feedback, ini aspek lain yang juga perlu diperhatikan, ya. Ketika kita menggunakan fungsi-fungsi tertentu, entah itu dari website atau itu dari smartphone atau apapun itu, maka kita perlu tahu ya, apakah yang kita lakukan itu berfungsi mendapatkan respon yang baik atau tidak dari aplikasi atau kemudian website yang kita gunakan ya. Di dalam ilmu, user experience ini disebut sebagai gap of evaluation. Ketika apa yang kemudian kita lakukan itu tidak mendapatkan feedback yang semestinya, sehingga kita tidak bisa mengevaluasi status sistem saat itu, ya. Contohnya apa? Contohnya ketika kita sedang mengklik sebuah, tombol atau button, seharusnya di sana ada sebuah tanda untuk memastikan bahwa, apa yang kita lakukan itu memang, berdampak ke sistem itu, ya. Caranya macam-macam, bisa dengan suara, ya, bisa dengan highlighting, bisa dengan animasi dan seterusnya. Yang jelas, sistem harus memberikan respon. Sama seperti ketika Anda mengirim email, ya. Ketika Anda mengirim email, yang Anda harapkan adalah adanya progress bar yang menunjukkan bahwa email Anda terkirim. Kalau tidak ada progress bar, maka Anda akan menyangka bahwa emailnya tidak terkirim kan, sehingga bisa jadi Anda mengirim email berkali-kali, ya kan? Inilah pentingnya feedback, rekan-rekan. Jadi feedback itu menunjukkan status sistem saat itu, ya, yang mana kemudian dengan adanya feedback ini kita sebagai pengguna itu bisa tahu sampai sejauh mana sistem itu merespon apa yang kemudian kita lakukan ke sistem.